Oke, kembali lagi di Fantasi Premier League Hacks dari Studio Bola. Kali ini gue jadi hostnya. Host utama lagi liburan. Gara-gara udah tembus 1000 subscriber. Dapat cuti dia. Dapat cuti dia. Oke, kali ini gue sama dukunnya FPL masih Bang EM. Sama Bang EM kita akan bahas Fantasi Premier League Game Week 8. Tapi kita juga akan bahas apa aja sih yang terjadi di Game Week 7 kemarin. Yeah. Siapa aja sih yang jadi apa tuh match apa sih bilangnya? King to watch. King of match. Gimana Bang EM? Oh iya, sebelumnya biasanya kalau BG ngajak subscriber dulu tuh. Iya. Karena gue udah pede sih, subscriber udah ada. Iya, terima kasih buat teman-teman Studio Bola. Sekarang udah 1.100 subscribers. Pelan tapi pasti gitu. Berkat dukungan dari teman-teman yang nonton juga. Jadi teman-teman juga nih kru-kru udah pada makan, udah bayar cicilan. Alhamdulillah, Masya Allah. Yang pasti terima kasih. Kita juga nanti besok Sabtu, malam Minggu, jangan lupa ada Match Day Live. Match Day Live, jadi kita nonton langsung, tapi nggak nonton siaran Liga Inggrisnya. Udah ada tuh contohnya yang minggu lalu waktu Chelsea lawan Southampton. Seru banget. Nanti juga ada hadiahnya. Yes. Kembali ke FPL. Yoi. Keren sih. Rame, 1.800 viewer. Yoi. Nah, jadi kembali lagi ke Game Week 8. Ya. Bang M. 7 dulu kita bahas 7 dulu. Yoi, 7. Oke, di Game Week kemarin seperti Game Week ke-6 sebenarnya sedikit banyak pemain-pemain yang tadinya diharapkan dapat poin banyak ternyata ada di luar dugaan. Banyak zong banyak zong. Jadi Ronaldo ternyata dia dicadangkan, dia baru dimainkan sekitar menit babak kedua menit 60-an kalau nggak salah. Masih ngambek lagi. Ya, terus secara di luar dugaan mereka ditahan 1-1. Kemudian juga West Ham yang punya aset West Ham juga ternyata West Ham kalah gitu. Jadi ya Antonio dan Benrahma yang sebagai pemain favorit dari teman-teman ngeblank di game week itu. Gue mulai mau bahas dari posisi kiper. Nah ini untuk pertama kalinya Norwich bisa dapat poin dan clean sheet. Dan clean sheet. Jadi Krul nilainya lumayan, nilai 9 karena dia clean sheet. Lalu beralih ke defender. Llorente dari Leeds, selain dia mencetak gol lawan Watford. Dia juga clean sheet, poinnya paling tinggi 15. Kemudian juga aset Chelsea, ada 2 aset Chelsea yang nilainya 2 digit, yaitu Shalobah yang ternyata dia di luar dugaan juga, kita semua ternyata dia dijadikan pemain inti dan mencetak gol. Lalu Cesar Azpilicueta dengan asisnya untuk gol Chelsea. Lalu di defense ada juga Taylor dari Burnley. Dia clean sheet melawan Norwich. Lalu beralih ke tengah ada 2 pemain Spurs yaitu Højbjerg yang mencetak gol. Lalu ada Son yang 2 assist. Townsend dari Everton yang mencetak gol di Old Trafford, 1 gol yang di depan idolanya sendiri. Kemudian selebrasinya seru tuh. Lalu Salah masih dominan sih, luar biasa. Bahkan dominan, ketika melawan tim sekelas Manchester City pun dia masih bisa mencetak 1 gol dan 1 assist. Gol memenya tuh seru tuh kayak kemana? Kayak gol Hazard ya. Golnya Hazard. Sama persis. Luar biasa. Lalu di depan ini ada 2 aset dari Wolves. Ini luar biasa kompak rupanya ya. Satu Hwang Min-hee cuma 5% ternyata yang punya di aset FPL ini. Dia mencatat 2 gol dan satunya lagi Raul Jimenez yang mencatatkan 2 assist.
dengan poin 10 dan Wolf 13. Seru nih, Wolf ini pemainnya pemain Amerika Latin dan pemain Asia ya. Iya. Tombaknya. Luar biasa. Keren. Oke, itu yang di highlight game week 7. Jadi si Llorente lah yang jadi king of the weeks-nya. Yeah. Nah, mudah-mudahan di game week 8 masih ada perubahan atau enggak, kita balik setelah yang berikut ini. Oke, kembali lagi di FPL Hack Studio Bola. Kali ini kita akan membahas rekomendasi untuk game week 8. Pertama kita biasa Studio Bola ini punya tim analisis yang menganalisa FDR. Ya. Jadi Fixtures Difficulty Result. Rating. Sorry. Padahal gue yang bikin juga materi. Sekarang gue sering lupa juga. Nah, jadi berdasarkan fixture inilah kita juga merekomendasikan. Karena nggak semua fixture-fixture itu bersahabat untuk klub-klub tertentu ya. Jadi kita merekomendasikan nih tim-tim yang bakal menang lawan tim-tim cere nih kayak gitu. Nah, bicara FPR, FDR ini, sorry, bicara FDR ini gue lumayan banyak pertanyaan. Kenapa tim lu beda sama yang direkomendasiin sama FDR? Nah, sekali lagi kita ingetin lagi bahwa ini berdasarkan FDR, bukan berdasarkan tim gue gitu. Jadi yang kita analisa adalah berdasarkan FDR. Jadi itu satu konfirmasi aja sih sebenarnya. Jadi antara FDR, makanya nanti kita bisa merekomendasikan pemain. Ya, baik itu kiper, back, tengah, sama depan. Karena berdasarkan FDR. Bukan yang selalu timnya sama. Begitu juga nanti dengan rekomendasi kapten. Karena kan kita dari FDR ini melihat peluang sebenarnya. Oke. Langsung aja? Yes. Oke. Dari posisi kiper, gue merekomendasikan Ramsdale dari Arsenal. Karena Arsenal dia lawan Crystal Palace di kandang sendiri. Derby London ini. Kemarin waktu lawan Brighton dia bisa mencatatkan clean sheet dan rasanya lawan Palace dia juga ada peluang besar untuk menjadi clean sheet. Lalu kedua, Sanchez, kiper Brighton ini banyak yang punya juga dan kebetulan lawannya Norwich yang kita tahu selalu baru dapat 1 poin. Ya, 1 poin dan baru clean sheet kemarin. Jadi ada peluang dia untuk clean sheet lagi, apalagi lawan Arsenal pun dia bisa clean sheet ya. Lalu selanjutnya Hugo Lloris, walaupun bertandang ke kandang Newcastle, tapi ya Newcastle sejauh ini masih belum terlalu bagus, jadi gue merekomendasikan dia salah satu yang akan clean sheet pada game kali ini. Lalu Raya dari Brentford, mungkin orang bertanya, kok Raya lawannya kan Chelsea? Justru itu mungkin karena dia akan menerima banyak serangan, rasanya save-nya akan banyak ya. Save-nya akan lebih banyak dibanding sebelumnya. Poinnya juga akan lebih banyak. Lalu yang terakhir Jordan Pickford dari Everton. Lawannya mungkin West Ham, tapi sejauh ini penampilan dia cukup bagus untuk mendapatkan poin. Lalu beralih ke defender, gue merekomendasikan Cancelo dari City karena dia lawannya Burnley dan Cancelo ini termasuk di 3 besar pemain dengan poin tertinggi. Lalu Cesar Azpilicueta dari Chelsea, sekali lagi karena kemampuan dia bukan hanya berharap dari clean sheet tapi juga crossing-crossingnya dia memang luar biasa. Lalu Virgil van Dijk, dia adalah satu-satunya back Liverpool yang punya jaminan untuk bermain inti. Karena ya Alexander Arnold belum fit. Starting 11 udah pasti tuh ya. Udah pasti aman dia. Lalu Reguilon dari Spurs. Ya, minggu lalu kalau nggak salah dia 1 assist ya. Dan ini juga Reguilon ini udah mulai rutin ya. Rutin karena starting 11 ya. Iya dan ya
dia luar biasa dari sisi kirinya, mungkin cocok juga di sama Son. Ya. Lalu yang terakhir Tierney dari Arsenal, sekali lagi selain dia juga potensi untuk clean sheet karena lawannya Crystal Palace, dia juga sering asis juga ya? Asis karena memang aktif ke depan. Yes. Lalu beralih ke tengah, Muhammad Salah seperti biasa, apalagi sekarang lawannya Brighton yang kemarin habis dikalahkan dan jarang sekali dia bisa clean sheet. Salah ketika lawan City kemarin luar biasa, 1 assist dan 1 gol. Ya. Salah. Harus punya sih. Lalu Jack Grealish dari City. Sama seperti Van Dijk, seperti Diaz ya, dia hampir selalu jaminan inti. Karena menurut gue gini, Grealish ini kan lu pemain mahal. Iya. Gila lu pemain 100 juta masih dicadangin ya. Okay. Itu satu key point aja. Jadi kenapa harus pilih Grealish? Cuman lihat match-nya. Iya, FDR-nya ya. FDR-nya aja. Lalu Son, ya lawannya Newcastle, dan ya Son ini walaupun Kane-nya masih belum in perform ya, tapi ya dia tetap bisa asis kemana-mana. Son masih stabil. Masih stabil. Lalu Bukayo Saka, lawannya Crystal Palace, dan ya dia sangat-sangat mobile sekali ancamannya dari Arsenal. Lalu yang terakhir Doucouré. Ini ya lawannya West Ham, kemarin lawan MU dia juga 1 assist. Dia pemain yang salah satu yang stabil dengan harga yang masih masuk akal, masih 5, sekian lah. Cukup merakyat ya, harganya. Masih UMKM. Kalau lu beli masih ada sisa lah. Lalu beralih ke striker, gue merekomendasikan Aubameyang dari Arsenal. Ya, Aubameyang ini selain lawannya Crystal Palace juga dia penalty taker juga. Ya, jadi ada peluang untuk mencetak gol. Atau asis kita nggak tahu juga. Ya. Lalu tetap gue merekomendasikan Romelu Lukaku. Iya, lawannya Brentford, dan kemarin katanya diistirahatkan karena lelah otot katanya. Tapi ya gue rasa sih gimmick lah. Kemarin juga waktu match day yang sebelumnya juga lelah dipulangkan ngegolin juga. Supaya pulang cepet aja ya. Biar pulang cepet aja. Lalu selanjutnya Neil Maupay. Ya ini sedikit beda ya, tapi ya memang karena lawannya Norwich sih, dan dia ada peluang untuk mencetak gol karena pertahanan Norwich. Maupay ini agak agresif kalau di depan, dan bisa membuka peluang. Sebenarnya peluangnya banyak dia. Harganya entah juga, itu assist, entah itu memang dia top scorer sih. Harganya juga UMKM itu 6 sekian. Masih belum naik, cuman bisa jadi jaminan lah. Ya. Lalu Harry Kane, gue juga merekomendasikan dia karena mungkin ini saat yang tepat ya, dia lawan Newcastle, mungkin saatnya dia untuk mencetak gol pertama di Premier League. Lalu yang terakhir tetap Antonio, bagaimanapun dia tetap yang sangat berbahaya, dan West Ham hampir selalu pasti memasang dia kalau dia tidak berhalangan karena cedera atau kartu. Karena dia berhalangan, haid gitu. Oke. Itu jadi diingetin lagi bahwa FDR, Fixture Difficulty Rating, ini berdasarkan match-match yang kita ngelihat klub-klubnya itu punya peluang untuk menang. Begitu juga dikonversi ke pemain-pemain rekomendasinya. Artinya kembali lagi, kita hanya sekedar masukan, teknisnya nanti kan di lapangan. Cuman kita berspekulasi kan bisa aja ya gak? Namanya juga FPL Hacks. Sama ada 2 lagi yang mau gue rekomendasiin. Diferensial, pemain pembeda dan kapten. Ya, diferensial ini pemain yang gue pilih adalah mereka yang ya di bawah 5% lah kepemilikannya. Ada 5 pemain yang gue rekomendasikan. Yang pertama, Phil Foden. Dia sudah kembali dari cedera minggu lalu ketika lawan itu dia mencetak gol lawan Liverpool. Lawan Liverpool dia mencetak gol, dan di timnas Inggris juga dia mencetak gol. Betul. Jadi PD-nya meningkat ya. Dia sudah kembali. Lalu dan Foden ini dimiliki oleh 2,0% aja dari para manajer FPL. Para pemain manajer yang FPL hampir 5 juta orang. Ya.
Lalu yang kedua Ollie Watkins. Watkins. Kemarin dia dipanggil juga tim nasional Inggris dan Aston Villa sejak Watkins sembuh sehat itu dia grafiknya mulai naik ya. Dimainkan berbarengan sama Danny Ings ya. Dia dimainkan bersamaan dua striker. Lalu kepemilikan Watkins ini 1,6%. Lalu yang ketiga Timo Werner. Nah ini Werner nih unik ya, dia cuma dimiliki 1,7%, tapi grafik dia kalau dilihat, dia 2 kali starter berturut-turut ketika lawan City dan minggu lalu ketika lawan Southampton dan dia mencetak gol. Lalu di timnas Jerman dia juga mencetak gol. Haus dia. Ya, jadi grafik ini kemungkinan akan mungkin dia akan coba ditingkatkan ya di klub. Di liganya nanti. Lalu Cucurella. Ya, dari Brighton, back kiri kalau nggak salah. Dia 0,9% yang punya, apalagi sekarang lawannya Norwich. Selain dia sangat agresif, dia juga ada potensi untuk clean sheet. Lalu yang terakhir Kevin De Bruyne, udah sembuh. Kemarin juga di timnas Belgia juga assist. Dan 1 gol waktu lawan Liverpool. 2,1% yang punya. Kalau lu masih punya duit lebih, beli aja. Iya, lawannya kan. Nah itu diferensial atau pembeda yang mungkin bisa jadi alternatif ya. Karena kan orang taunya di tengah itu ya udah ada Salah, Ronaldo udah, apalagi sama si siapa? Antonio Ben Rama itu. Jadi alternatif lah. Karena ngelihat dari FDR tadi sih. Lalu yang terakhir rekomendasi gue kapten. Ada 3. Yang pertama Salah. Seperti biasa minggu lalu lawan City pun dia masih bisa luar biasa mencetak 1 gol 1 assist. Apalagi sekarang mungkin lawannya Watford itu kemungkinan besar banyak sekali yang akan ngaptenin dia. Lalu Aubameyang lawannya Crystal Palace, dia juga berpotensi besar sekali untuk mencetak gol. Dan yang terakhir Lukaku. Sekali lagi kemarin diistirahatkan, kemungkinan dia akan fit ketika lawan Brentford. Apalagi Brentford nih kalau lawan tim gede tetap berani main terbuka ternyata Jadi ada peluang dia untuk mencetak gol. Yang unik dari pertandingan derby London antara Arsenal sama Crystal Palace ini kan sebenarnya kembalinya si siapa? Siapa? Pelatihnya Crystal Palace. Patrick Vieira. Saya sampai blank. Ini adalah momen kembali seorang legenda Arsenal yang kembali ke Emirates ya. Gua nggak tahu nih besok sambutannya seperti apa ya? Pasti disambut tetap. Cuman momen ini momen of the truth yang sifatnya lu menang atau lu kalah atau lu seri. Ya, karena ini kan besok nih derbynya ini sangat emosional banget gitu. Antara Arsenal sama Patrick Vieira yang kembali ke Emirates yang notabene dia juga di era 90-an gimana jadi motornya Arsenal. Bagi gue nih besok pertandingannya cukup menarik. Tadi juga FDR-nya Auba bisa jadi kapten, bisa jadi pemain depan. Mudah-mudahan ini jadi masing-masing punya momentum sih gue pikir. Dan ini akan jadi menarik, sangat menarik. Itu sih M. Terus yang pasti kita tahu isu-isu setelah jeda internasional ini beberapa pemain juga, terutama pemain-pemain Amerika Latin banyak yang masih kena travel restriction atau travel warning setelah harus karantina. Ini juga perlu diketahui juga. Jadi FDR kita juga memilih juga mana pemain-pemain Amerika Latin. Kita bisa lihat beberapa pemain Amerika Latin yang tidak kita masukkan tidak kita masukkan walaupun misalnya ambil contoh Manchester City lawan Burnley itu ada kan Gabriel Jesus, Ederson, itu mereka potensial sekali poin, hanya mereka ini tipis peluangnya untuk main karena di Jumat pagi itu mereka masih main. Karena memang masih ada di zona CONCACAF ya. Yang Jumat pagi itu masih ada match, jadi kan nggak mungkin Sabtunya main. Ya butuh waktu lah, apalagi mungkin karantina juga masih minimal 5-10 hari. Jadi hindari pemain-pemain Amerika Latin.
Terus juga isu mengenai PSG ini juga menarik nih. PSG, Newcastle, the new PSG nanti nih jadinya. Maksud gue the new PSG. Jadi Newcastle saat ini di posisi 19 bagi gue juga mungkin akan salah satu yang kita sorot untuk kenapa kita pilih FDR itu ya ini kayak sekarang Newcastle lawannya Spurs. Ya mungkin saat ini Newcastle akan jadi bulan-bulanan, tapi kita nggak tahu tahun depan mungkin juga bisa berbeda lagi nanti. Tapi bisa juga secara psikologis juga terangkat ya. Tapi ya kita nggak tahu lah. Mungkin dampaknya apakah sesingkat itu atau nggak gitu. Kita lihat nanti bagaimana Steve Bruce apakah kali ini di kandang St. James Park bisa menjamu Spurs yang juga lagi butuh kepercayaannya kembali lagi. Apakah Kane juga akan bisa mencetak gol pertamanya atau Son masih akan terus mendominasi lini tengah. Oke. Itu terus seperti biasa nanti ada starting 11-nya dari Studio Bola di Game Week 8. Apa? Oh, habis ini. Oke. Jadi kita balik lagi setelah satu ini. Oke, ini dia starting line up untuk Studio Bola FC di Game Week ke-8. Ya, berdasarkan rekomendasi FDR juga nih. Kalau poin, ya lumayan lah. Kita berharap di Game Week 7 pun banyak rekomendasi kita yang ada hasilnya. Oke, ini line up kita, mudah-mudahan sesuai harapan. Oke, terus sebelum jangan lupa ininya, deadline. Oh, deadline, yoi. Jadi transfer batas itu hari Sabtu, tanggal 16 Oktober jam 5 sore. Ya. Karena jam 6:30 itu ada match pertama antara Liverpool Watford sama Watford. Hari Sabtu jam 5 sore deadline transfer bapak-bapak. Jangan sampai lupa yang berjudi, yang tebak-tebakan, yang head to head silakan. Jangan lupa pasang pemainnya. Sutradara gue juga sama berjudi dia. Oke, itu. Terus juga jangan lupa like and subscribe, share juga. Mudah-mudahan kita bisa lebih kreatif, bisa lebih variasi nanti penyajiannya. Terus yang penting jangan lupa hari Sabtu tanggal 16 Oktober besok jam 23.30 kita ada 12 ya. Match Day Live. Jadi kita bikin nonton bareng langsung reactionnya nanti seperti minggu lalu lawan Southampton. Dan juga jangan lupa tanggal 16 Chelsea Indonesia Supporters Club juga membuka pendaftaran member baru. Jadi silahkan bergabung di keluarga besar Chelsea Indonesia Supporters Club. Gua Agung Santos, itu aja. Sampai ketemu minggu depan sama Pak Dukun. Cabut, sampai jumpa di Game Week ke-9. Salam warna hijau. Warna hijau.